Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru Indonesia. Perkenalkan, saya Yopi Hendra Susila, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMP Negeri 1 Ciranjang, Cianjur. Pendidikan guru penggerak yang tengah berlangsung pada saat ini, saya banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan di dalamnya berkenaan dengan pembelajaran, pengajaran, pembaharuan, pengertian, dan perubahan berkenaan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan saat ini saya akan memaparkan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya pada saat pembelajaran di kelas percaya sepenuhnya belum melaksanakan pembelajaran yang berpusat atau berhamba pada peserta didik karena kurangnya kedekatan emosional dengan peserta didik, sehingga penanaman nilai-nilai karakter belum terbangun dengan baik. Kemudian dalam pengkondisian di kelas, kita masih menggunakan hukuman dan ancaman sehingga anak merasa terancam dan tertekan, terutama dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya terhadap kedisiplinan. Hal itu merupakan hal-hal yang kurang baik sehingga anak merasa tidak aman dan nyaman untuk belajar di sekolah. Dalam pembelajaran di kelas, peserta didik masih dijadikan objek dalam pembelajaran yang harusnya dijadikan sebagai subjek. Sejatinya, pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara berpusat pada peserta didik dengan melaksanakan pembelajaran yang masih berorientasi hasil, bukan terhadap proses, sehingga saya berasumsi bahwa anak yang memiliki nilai yang tinggi merupakan anak yang pandai. Begitupun sebaliknya, anak yang memiliki nilai rendah merupakan anak yang kurang pandai. Kemudian, setelah saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan hal-hal baru berkenaan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya pendidikan yang memerdekakan, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang menuntun untuk peserta didik. Pendidikan sesuai dengan kodrat zaman dan pendidikan sesuai kodrat alam, saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak mempunyai keunikan masing-masing, memiliki bakat serta karakteristik yang berbeda, serta memiliki kekurangan yang berbeda pula. Untuk itu, kita sebagai pendidik menuntun mereka agar menjadi pembelajar seutuhnya. Mereka dapat mengekspor kemampuan dan bakat yang dimilikinya, sehingga potensinya akan muncul pada saat proses pembelajaran. Kemudian, pendidikan yang memerdekakan yaitu pengajaran tanpa tekanan sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Peserta didik bebas memilih sumber belajar, peserta didik bukan objek dalam kegiatan. Belajar mereka bebas berekspresi dalam pembelajaran sehingga pengajar dapat memantau proses yang terjadi selama pembelajaran. Anak dapat mengeksplor kemampuannya dengan bebas dan tanpa ada tekanan. Apa yang dapat segera terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenal lebih dekat dengan peserta didik agar kita dapat mengetahui karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Berusaha menjadi teladan bagi mereka, melakukan pembiasaan karakter yang berkelanjutan, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki, serta memotivasi dan memberikan keteladanan untuk